Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini jumpa lagi bersama saya Matoboy akan memberikan sedikit penjelasan atau simulasi tentang pendataan dan pencocokan data pemilih oleh Pantarlih atau PPDP. Bagaimana cara mengisi formulir A daftar pemilih? Mari kita simak bersama-sama di video yang satu ini. Bagaimana cara mengisi formulir model A daftar pemilih untuk tugas Pantarlih? Nah, langsung saja kita bahas yang pertama, cara mengisi formulir model A daftar pemilih. Nah, yang pertama kita pahami dulu ya. Nanti kita sebagai Pantarlih itu nanti kita akan mendapatkan peralatan kerja dari PPS tempat berupa model A daftar pemilih seperti ini. Nah, ini nanti merupakan daftar pemilih dari pusat ya. Nah, Pantarlih itu nanti tugasnya adalah mencocokkan data yang ada di pusat dengan data yang real atau kenyataan di lapangan seperti apa. Apakah masih sama atau terjadi perubahan? Ya, itu inti tugas dari Pantarlih. Nah, cara melakukan coklit dan mengisi formulirnya yaitu adalah ketika misalkan kita menemukan di model A daftar pemilih itu ada nama pemilih yang tidak memenuhi syarat. Contoh misalkan orang itu sudah meninggal dunia, berarti kita langsung coret saja dengan cara misalkan contoh nomor 3 ini, kita coret saja namanya mulai dari nomor KK sampai dengan status kepemilikan KTP, ini kita coret semuanya. Kemudian jangan lupa di kolom keterangan kita kasih kode. Nah, kodenya bisa kita lihat di petunjuk yang bawah, itu ada keterangannya. Kalau keterangan U berarti dia keterangannya adalah ubah data. Kalau angka 1 berarti itu meninggal dunia. Nah, di sini saya contohkan keterangannya, di sini saya beri kode angka 1 yang berarti data pemilih tersebut itu sudah meninggal dunia. Artinya pemilih tersebut tidak berhak atau tidak memenuhi syarat menjadi seorang pemilih. Nah, kemudian apabila ketika kita juga mendapati daftar pemilihnya itu yang salah hanya namanya saja. Kalau yang salah hanya namanya saja, berarti yang dicoret itu adalah namanya saja. Seperti contoh ini. Itu nama awalnya itu akan tetapi itu di lapangannya ternyata berbeda atau salah. Maka yang kita coret ya namanya saja. Kemudian di baris bawahnya yang kosong itu kita betulkan atau kita perbaiki nama yang salah tadi. Kita betulkan sesuai dengan data yang ada di KTP atau KK. Yang dicoret namanya saja. Kemudian jika sudah, jangan lupa di kolom keterangan itu dituliskan kodenya. Di sini saya berikan kode U. Karena tadi kita membetulkan atau memperbaiki nama ya. Jadi status kode di keterangan itu adalah kode U, yang berarti adalah ubah elemen data. Kalau misalkan yang salah itu bukan nama, tapi yang salah itu misalkan kayak dusun atau nama jalannya, berarti yang dicoret itu cukup nama jalan atau nama dusunnya saja. Kemudian di baris bawahnya jangan lupa dibetulkan atau diperbaiki seperti ini. Kemudian jika sudah, kolom keterangan kita kasih kode. Jangan lupa kode di sini kode U ya. Karena tadi kita memperbaiki nama dusun, berarti di kolom keterangan kita kasih kode U. Atau juga misalkan ketika kita di lapangan kita mendapati daftar pemilih yang di bawah umur gitu. Ketika hari H pelaksanaan pemungutan suara, itu mereka belum memenuhi syarat, misalkan masih di bawah umur. Maka ya langsung saja kita coret semua data pemilihnya. Misalkan contoh nomor 9. Ini kita coret saja mulai dari nomor KK sampai dengan status kepemilikan KTP, ini kita coret semua. Dan kita kasih kode keterangan di sini. Nah, di sini kodenya itu angka 3, yang berarti itu artinya adalah di bawah umur. Sehingga nanti pemilih tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemilih. Nah, jadi seperti itu ya sobat belajar. Jadi ketika kita mencoret ada salah satu data yang mungkin salah, maka jangan lupa dicoret, kemudian di baris bawahnya dituliskan perbaikan data yang betul, yang tentunya kita merujuk pada data KTP atau KK pada data pemilih tersebut. Berikutnya kita akan membahas tentang cara pengisian formulir model A daftar potensial pemilih.
Jadi inti dari formulir model A daftar potensial pemilih ini digunakan untuk mencatat data pemilih yang namanya belum tercantum di model A daftar pemilih, gitu ya. Jadi ketika kita di lapangan, kita mendapati ada data pemilih yang namanya atau datanya itu belum terdaftar di model A daftar pemilih, maka kita sebagai pantarlih menuliskan data pemilih tersebut ke dalam formulir model A daftar potensial pemilih. Seperti itu ya, sobat belajar. Kemudian berikutnya adalah kita akan membahas cara pengisian formulir model A tanda bukti terdaftar. Nah, setelah tadi pantarlih selesai melakukan coklit melalui model A daftar pemilih dan juga model A daftar potensial pemilih, maka berikutnya adalah pantarlih juga jangan lupa mengisi formulir model A tanda bukti terdaftar, yang mana formulir ini diutuskan atau diperuntukkan ini untuk 1 KK gitu ya. Jadi 1 KK nanti dia akan menerima formulir model A tanda bukti terdaftar. Kalau di rumahnya ada 3 KK, berarti ya kita membuat 3 formulir model A tanda bukti terdaftar, karena formulir ini ditujukan untuk 1 KK saja. Misalkan satu rumah ada 3 KK, berarti ya 3 KK itu mendapatkan formulir model A tanda bukti terdaftar. Seperti itu. Untuk cara pengisiannya sangat mudah ya. Ini yang pertama, untuk kepala keluarga kita isikan nama kepala keluarga sesuai dengan KK. Kemudian untuk alamatnya, alamat ini biasanya merujuk ke dusun, nama dusun tempat pantarlih bertugas gitu ya. Kemudian untuk nomor TPS, ini nomor TPS-nya disesuaikan dengan tempat TPS pantarlih bertugas. Kemudian untuk nama-nama pemilih ini disesuaikan menurut KK gitu ya. Jadi 1 KK, 1 model A tanda bukti terdaftar. Ini silakan dilihat di KK-nya, nama-nama pemilihnya siapa saja. Kemudian ditandatangani, ini juga diisi nama dusun gitu ya, di dusun tempat pantarlih bertugas. Kemudian tanggal, ini berarti tanggal berapa pantarlih itu melakukan coklit gitu ya. Kemudian juga sudah, jangan lupa diberikan paraf untuk kepala keluarga dan juga untuk pantarlih. Nah, sedikit informasi sobat belajar, untuk model A tanda bukti terdaftar ini itu terdapat 2 bagian ya, atas dan bawah, yang mana itu nanti dipotong, 1 untuk KK data pemilih, yang satunya itu sebagai arsip dari pantarlih. Jadi jangan lupa ya sobat belajar. Nah, kemudian yang terakhir adalah pantarlih juga jangan lupa memberikan stiker coklit kepada warga yang sudah selesai dilakukan coklit gitu ya, sehingga nanti stiker ini ditempelkan di rumah data pemilih tersebut. Sebagai informasi, 1 stiker ini untuk 1 KK, sehingga nanti kalau satu rumah itu ada 3 KK, maka pantarlih nanti juga akan memberikan 3 stiker gitu ya. Jadi 1 stiker untuk 1 KK. Nah, sobat belajar, cukup sekian informasi kali ini, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itulah sedikit penjelasan simulasi tentang pendataan dan pencocokan data oleh saudara-saudari PPDP. Semoga bisa memahami video yang telah terlewati tadi. Terima kasih.